Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah salah satu kelompok dari kelas TL 4803 dengan pengerjaan tugas proyek CLO 4 mata kuliah matriks dan ruang vektor. Pada kali ini kami mengambil tema atau mengambil judul yaitu penyelesaian perhitungan bahan baku optimal dengan menggunakan aplikasi vektor. Kemudian, anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Elvira Karamadani dengan NIM 1020324000024. Dan saya Christina Limbong dengan NIM 102032400063. Baik, di sini ada tujuan pembuatan proyek yang kita kerjakan. Di antaranya, yang pertama, menganalisis aplikasi konsep MAVEC, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aplikasi matriks dan ruang vektor atau MAVEC dalam berbagai aspek di bidang logistik seperti sistem persamaan linier, matriks, dan vektor itu sendiri. Yang kedua, menyelesaikan studi kasus tentang bidang logistik untuk mendemonstrasikan penyelesaian studi kasus yang akan kita ambil nanti permasalahan logistik secara langkah demi langkah menggunakan teori matriks dan ruang vektor yang telah dipelajari di kelas. Kemudian yang ketiga, menyajikan solusi yang efisien untuk menyajikan solusi yang efisien dan matematis terhadap permasalahan logistik yang kompleks sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di dunia industri. Oke, sekarang kita masuk di latar belakang kasus yang akan saya bacakan. Jadi kasusnya seperti berikut. Di tengah hiruk-pikuk industri logistik yang semakin kompetitif di Indonesia, Swift Delivery Express atau SDX telah memantapkan posisinya sebagai salah satu pemain utama. Dikenal luas oleh masyarakat berkat layanan yang cepat dan jangkauannya yang luas. SDX berhasil menjadi pilihan favorit untuk pengiriman paket. Namun, seperti halnya pertumbuhan pesat di sektor manapun, SDX menghadapi tantangan logistik internal. Cabang utama SDX di Pademangan, Jakarta Utara, yang dipimpin langsung oleh Bapak Bayu, tengah dilanda masalah pasif namun krusial, yaitu ketersediaan ruang penyimpanan. Gudang mereka yang setiap hari menerima ribuan paket, ini mulai terasa sesak. Kotak penyimpanan untuk paket-paket yang siap dikirim sudah menipis, bahkan seringkali tidak mencukupi untuk menampung volume harian. Akibatnya, alur kerja menjadi kurang efisien dan ada resiko paket tertunda atau bahkan rusak karena penempatan yang tidak standar. Nah, selain itu, palet barang untuk menumpuk paket-paket yang baru saja diserahkan oleh pelanggan juga sangat kurang. Paket-paket yang seharusnya langsung ditata rapi di atas palet untuk memudahkan proses sortir dan pemindahan, kini seringkali hanya diletakkan begitu saja di lantai gudang. Ini nggak hanya menciptakan kesan berantakan, tapi mempersulit petugas gudang dalam mengidentifikasi serta memindahkan paket, dan meningkatkan potensi kerusakan barang. Menyadari urgensi masalah ini, Bapak Bayu segera berkoordinasi dengan tim pengadaan. Setelah melakukan inventarisasi kebutuhan, diputuskan untuk memesan persediaan baru dari mebel langganan mereka yang berlokasi tidak jauh dari gudang SDX. Mebel ini telah lama menjadi mitra terpercaya SDX dalam pengadaan berbagai perlengkapan gudang. Nah, berikut adalah daftar pesanan yang akan disampaikan kepada pihak mebel, yaitu 100 unit kotak penyimpanan dan 50 unit palet barang. Berdasarkan informasi, berikut beberapa bahan baku yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan pesanan. Pertama, untuk membuat 1 unit kotak penyimpanan itu dibutuhkan 2 unit kayu, 1 unit plastik, dan 0,5 unit logam. Kemudian, untuk membuat 1 unit palet barang itu dibutuhkan 3 unit kayu, 0,5 unit plastik, 0,2 unit logam.
Oke, yang ditanyakan pada kasus ini yaitu bagaimana solusinya agar perhitungan bahan baku untuk pesanan via SDX bisa optimal dengan menggunakan aplikasi Factor. Oke, untuk menyelesaikan contoh kasus yang kita ambil di bidang logistik tersebut, ada beberapa penyelesaian yang dapat kita lakukan. Yang pertama, itu bisa dilakukan secara perhitungan manual, yang kedua menggunakan Excel, dan yang ketiga menggunakan aplikasi GeoGebra, website GeoGebra. Tapi yang akan kita sampaikan di sini itu dua. Yang pertama menggunakan perhitungan manual, dan yang kedua menggunakan aplikasi Excel. Oke. Kita dan oke. Di sini kita akan menghitung secara manual terlebih dahulu perhitungan mengenai studi kasus yang tadi kita ambil. Studi kasus yang tadi kita ambil tuh sebenarnya berhubungan dengan salah satu aplikasi di matriks dan ruang vektor, yaitu vektor itu sendiri. Makanya kita akan menyelesaikan contoh studi kasusnya menggunakan aplikasi vektor, teori vektor. Yang pertama, kita tulis dulu diketahui, ditanyakan, yang menjadi poin-poin yang diketahui pada contoh studi kasus. Kita tulis diketahui. Yang diketahui di sini adalah yang pertama, ada vektor kotak penyimpanan. Maaf jika tulisannya kurang jelas atau sedikit tahu buruk. Nah, saya baru pertama kali menggunakan whiteboard di Zoom. Kotak penyimpanan atau bisa kita tulis VKP. Yang diketahuinya itu ada 2 untuk kayu, 1 untuk plastik, dan 0,5 untuk logam. Kemudian kita tulis vektor palet barang bisa kita tulis VPB tiga untuk kayu, 0,5 untuk plastik, dan 0,2 untuk logam, seperti itu. Kemudian kita tulis di sini jumlah atau pesanan yang diajukan oleh pihak pemesan atau SDX. Oke, kita singkat aja JKP. Itu ada 100 unit. Dan JPB-nya ada 50 unit. Oke, kita bergeser ke sini. Ini sudah kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui agar bisa mempermudah dalam perhitungannya. Kita coba perhitungannya di sini. Ke bawah aja.
total kebutuhan JKP, jumlah pesanan kotak penyimpanan, dikalikan dengan vektor kotak penyimpanannya, kemudian ditambahkan dengan jumlah pesanan pada palet barang ditambah dengan vektor palet barang. Kita hitung di sini. 100 dikalikan dengan 2, salah. Dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 0,5, kemudian ditambahkan dengan 50, dikalikan dengan 3, 0,5, dan 0,2. Kita kali di sini 200, 150 ditambahkan dengan vektor palet barang 150, 25, dan 10. Kita jumlahkan di sini, maka hasilnya 350, 125, dan 60. Jadi ini adalah hasil perhitungan secara manual berapa total beberapa bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi pesanan dari pihak SDX. Jadi total kebutuhannya yaitu untuk kayu itu memerlukan 350 unit, untuk 100 kotak penyimpanan dan 50 palet barang. Kemudian plastik itu ada 125 unit, untuk 100 unit kotak penyimpanan dan 50 unit palet barang. Kemudian logam itu ada 60 unit, untuk 100 pesanan kotak penyimpanan dan 50 palet barang, seperti itu. Itu adalah penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian menggunakan cara manual, seperti itu. Oke. Pertama-tama langkahnya adalah buat dulu tabel yang berisikan informasi-informasi dari contoh studi kasus atau dari sebuah kasus. Seperti halnya tadi, seperti vektor kotak penyimpanan dan yang lainnya dituliskan di tabel sini. Di sini ada informasi mengenai bahan baku yang dibutuhkan untuk kotak penyimpanan, palet barang, dan ini total pesanannya. Dan untuk rumus yang digunakan untuk perhitungan penyelesaian masalah atau studi kasus ini menggunakan rumus basic atau rumus umum Excel yang mudah sebetulnya. Rumusnya adalah kita pakai sama dengan kurung
kita klik bahan baku yang dibutuhkan untuk kotak penyimpanan di sini dikalikan dengan pesanan yang dibutuhkan oleh kotak penyimpanan ditambahkan dengan kebutuhan untuk kayu palet barang dikalikan dengan permintaan pada palet barang, enter. Hasilnya sama seperti perhitungan manual tadi, 350, dan ini terbukti bisa dibilang akurat karena perhitungannya sama seperti itu. Yang kedua, itu masih dengan rumus yang sama. Kita klik bahan baku plastik untuk kotak penyimpanan dikalikan dengan pesanan di kotak penyimpanan ditambahkan dengan bahan baku palet barang dikalikan pesanan palet barang, kita dapatkan hasil yang sama juga seperti tadi, 125 untuk total bahan baku plastik. Dan yang terakhir kita masih menggunakan rumus yang sama, 0,5 dikalikan 100 ditambahkan dengan 0,2 dikalikan bintang. Pada Excel itu menandakan bahwa perkalian ya teman-teman. Oke, hasilnya masih tetap sama, bahwa mau kita menggunakan perhitungan manual atau menggunakan Excel, jika cara dan langkah-langkahnya benar, maka akan menghasilkan hasil yang sama, mau itu perhitungan manual seperti tadi atau menggunakan Excel dan menggunakan website yang lainnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan dalam presentasi proyek CO4, tugas besar matriks dan ruang vektor. Maaf apabila masih banyak kesalahan pada penyampaian langkah-langkah, informasi, dan yang lainnya dari kelompok kami. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat mempresentasikan di matkul-matkul lain lebih baik lagi dari yang sekarang, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.